Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya lihat ada satu pendeta, di mana-mana kesaksian tentang ilmu gaib. Dulunya dia dukun santet, kemudian dia ceritakan bakal soal mengenal setan, soal ilmu gaib, dialah yang paling tahu semuanya. Bahkan dia bilang dia pewaris ilmu yang paling tinggi lah, kalau mau matikan orang siapapun dia bisa matikan katanya. Pokoknya sakti sekali lah. Lalu saya cari-cari video dia, bagaimana kisah pertobatannya. Saya lihat-lihat semua videonya, khotbah-khotbah dia, belum ada kisah bagaimana menjelaskan dia diselamatkan, ya, bertobat percaya Yesus Kristus itu nggak ada. Cuman saya dapat video ini, coba ini kita dengar videonya. Gila. Nah, pendeta Gilbert datang. Di situ saya bertarung. Di pertarungan saya dengan pendeta Gilbert itu bukan jarak jauh. Jarak dekat 1 meter muka dengan muka. Ya mukul bener gini. MMA ini. Bukan alam roh lagi. Oke, stop. Ya, Coba kita lihat. Jadi katanya ini, pendeta ini, Tony ini, dia nantang Gilbert Clay. Ya. Gilbert Lumoindong katanya. Bukan nantang di alam roh, tapi face to face. Anda bisa bayangkan, pendeta Gilbert layanin tantangan dia, duel gitu MMA. Emang dia Chris John ya? Atau emang dia petinju kayak Mike Tyson gitu? Betapa konyol kan ini kisah. Orang bertobat, orang datang, ya mau bertobat, mendengar Injil ya saya layanin. Kalau dia mau datang ke lain, dipanggil polisi aja, udah nih orang tidak waras, bawa aja. Tapi ini aneh kisahnya. Coba lihat lagi, Dis. Katanya dia tantang Gilbert, lalu dilayanin sama Gilbert. Ceritanya begini. Ayo kita bertarung. Oke, silakan. Nah, oke, silakan kata Gilbertnya. Bertarung. Lalu Gilbert berdoa. Dia bertarung. Anda bisa bayangkan ini kisahnya. Pukul itu mental. Itu malah balik. Itu benteng pertahanan saya hancur. Sampai lalu tembaga dia pukul itu Gilbert. Mental katanya. Aduh. Jatuh sampai keluar serbuk tembaga apa dari mulutnya begitu. Anda bisa bayangkan. Ini masuk akal tidak cerita ini? Ya. Pertobatan dimulai ngajak pendeta Clay dan dilayanin sama pendetanya. Clay face to face begitu. Dan mau ditinju, pendetanya berdoa begitu. Tidak yakin saya. Sangat tidak masuk akal ini. Coba lanjut lagi cerita. Mas dalam tubuh saya. Waktu itu saya mau muntah darah, tenang lagi. Nah, Gilbert waktu itu hanya haleluya, haleluya, haleluya gitu aja. Sama bahasa roh gitu. Saya bingung ini bahasa apa. Oke. Gitu. Pukul mental. Dia pukul mental, muntah darah, ditelan lagi. Pendeta Gilbertnya cuman haleluya, haleluya bahasa roh katanya. Jadi ngalahkan ini cuma dengan bahasa roh. Face to face lebih hebat dari Mike Tyson kalau gitu. Suruh Mike Tyson tinju aja, dia bahasa roh. Ini kan konyol kesaksian seperti ini. Coba lanjut lagi. Waktu itu mendekati jam 12 siang saya ngomong sama Gilbert, ini ilmu terakhir saya. Kalau saya kalah saya berguru sama kamu, kalau saya menang kamu mati. Saya kalah. Saya akan berguru sama kamu. Kalau saya menang, kamu mati. Gilbert ngomong silahkan. Silahkan. Baca mantra terakhir waktu itu Pamengkang Jagat. Sekali pukul 50 km batu hancur. Baca mantra Pamengkang Jagat itu. Anda percaya? Buka mata. Ya. Katanya dia punya ilmu pukul jarak 50 meter itu batu hancur. Ini terlalu konyol sekali. Kemudian dia mau pukul Gilbert dengan mantra terakhirnya. Ya. Dan Gilbert itu diam, berdoa saja. Saya bingung, nggak tahu yang tadi yang sama-sama dia berdoa itu, teman-temannya itu membiarkan itu orang bertarung begitu, bertarung bebas gitu di MMA, seperti di MMA, atau ya bagaimana, melerai atau bagaimana. Coba kita lihat lagi videonya. Gilbert keluar cahaya terang. Di situ saya grogi, maju atau tidak. Karena selama 2 hari itu ilmunya mental semua. Saya ingat pesan guru saya. Mendekat nanti usia 18 tahun, kamu melihat suatu cahaya terang. Nah, ini disebut Nur Cahyo. Tapi sambil keputusan maju, saya pukul Gilbert. Waktu saya pukul Gilbert, cahaya itu membuat saya terpental. Itu cahaya ini warnanya kuning keemas-emasan sinar pelangi. Cahaya itu membuat terpental kira-kira 10-12 meter. Saya kalah, bilang ingatan biasa.
Ada yang bisa bayangkan. Dia pukul, dia lihat cahayanya, apa Nur Cahyo apalah gitu kan. Cahayanya, kemudian dia terpental 10 sampai 12 meter dan muntah darah. Dia pukul Gilbert, enggak kena karena bercahaya katanya. Ya. Ruangan itu seberapa luas sih? Dia masuk di dalam ruangan itu, dia mau pukul Gilbert, katanya kan face to face bukan alam roh lagi. Seberapa enggak pecah itu semua kaca-kaca itu, dia terpental 10 meter 12 meter. Itu bagaimana coba ceritanya itu bagaimana? Seberapa besar ruangan itu yang dia masuk? Kan ini seperti sebuah film apa, Saur Sepuh atau film apa ini, legenda apa, coba lagi lanjutkan. Selama berbulan-bulan dia terus didoakan. Hingga 1 tahun setelah peristiwa tersebut, sesuatu yang supranatural terjadi. Waktu saya mental kalah itu gelap. Waktu tepat setahun itu tahun 93, ada cahaya datang. Oke. Lalu setelah itu didoakan, ditumpang tangan, berdoa sakit. Kemudian selama sakitnya itu katanya tiba-tiba ada cahaya datang. Nah, di sini katanya titik pertobatannya. Coba kita lihat cahaya apa itu. Dan ada damai yang luar biasa di hati saya. Terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang adil dari timur. Aku adalah aku, akulah Yahweh. Akulah Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tiba-tiba cahaya itu berubah jadi Yesus Kristus. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya, dan suara itu berkata, akulah Yesus. Saya ketemu Yesus sendiri, dan cahaya itu berubah. Satu sosok, jubah putih, terang benderang. Tapi saya tidak bisa lihat wajah. Nah, disitulah saya bertobat. Oke, Anda bisa bayangkan. Dia bertobat karena melihat ada sebuah cahaya Yesus, ya, turun. Tapi dia tidak tahu cahaya itu apa, dan dia bisa bilang itu Yesus. Ya. Dari mana kesimpulannya? Pakai jubah apa segala macam. Nah, saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu bahwa ya, ini orang sebenarnya belum sungguh-sungguh bertobat. Ya. Tidak ada orang bisa diselamatkan lahir baru dengan lihat cahaya, lihat sebuah keajaiban, kemudian dia lahir baru. Iman itu harus timbul dari pendengaran firman Kristus. Saya sangat curiga bahwa yang dia lihat itu tertulis di dalam Alkitab itu. Ya. Tertulis di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 11 itu, ayat yang 13 itu bilang gini ada. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi saya sangat tidak heran bahwa kalau yang dilihat dia itu sebenarnya adalah Lucifer, iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Begitu. Mengapa saya simpulkan demikian? Begini. Ketika Tuhan Yesus ya sudah naik ke sorga, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 itu kan jelas. Dia naik ke sorga dan semua muridnya memandang ke langit. Dan dia berkata, dia yang terangkat ini akan datang dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Jadi, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus itu sudah terangkat ke sorga, dan pewahyuan Tuhan itu sudah stop sampai Alkitab selesai ditulis, Wahyu 22-21, maka tidak ada lagi penurunan pewahyuan. Iblislah yang menyamar seperti malaikat terang, menampakkan diri kemana-mana. Maka saya cek ini video bapak ini, Pak Tony ini, katanya dia bertobat sungguh-sungguh. Saya sangat curiga dia ini belum bertobat. Khotbahnya di mana-mana cerita tentang setan, bagaimana, apalah segala macam, dongeng-dongeng kakek tua. Ya. Dia belum lahir baru ini orang. Dia keluar dari mulut buaya, sebenarnya masuk ke mulut singa. Sama saja. Menyesatkan. Iblis pakai dia untuk menyesatkan umat Kristen. Jadi umat Kristen itu terkesima dengan cerita dongeng isapan jempolnya.
Bagaimana tentang setan-setan lalu percaya? Bagaimana lihat sebuah cahaya lalu klaim itu Yesus? Bagaimana orang bisa bertobat? Diselamatkan gara-gara lihat cahaya. Orang bertobat itu, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Pertama, dia harus tahu bahwa dirinya orang berdosa. Sebab upah dosa ialah maut. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang bisa masuk surga. Ketiga, upah dosa ialah maut. Yesus Kristus mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosa manusia. Dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saya datang kepadanya mengaku dosa Tuhan, saya orang berdosa. Terima kasih engkau mati di kayu salib menebus semua dosa saya. Dosa saya dulu yang sekarang akan semua seragam padamu. Saya bertobat, saya mau ikutmu dengan setia. Iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus, dari dasar Alkitab. Bukan lihat cahaya terang, bukan lihat jubah apa, bukan lihat Yesus atau bagaimana klaim. Saya mau tanya, bagaimana dia bisa tahu itu Yesus? Coba, bagaimana cara jelaskan? Pakai jubah putih. Iblis emangnya tidak bisa pakai jubah putih. Tadi ayat kita baca bahwa 2 Korintus pasal 11, iblis menyamar seperti malaikat terang. Wajahnya rambut gondrong yang seperti di kalender itu, kamu pikir itu wajah Yesus? Betapa konyol kalau begitu. Engkau pikir itu wajah Yesus. Ya. Nah, di akhir zaman ini justru Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada orang-orang percaya agar hati-hati dan waspada tentang penampakan. Kalau kita lihat Matius pasal 24, ya, ayat 23 ini bilang gini, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Lihat. Di akhir zaman banyak orang akan berkata, Yesus di sini, Yesus di sana, jangan percaya. Jadi kalau Yesus memperingatkan kepada kita bahwa banyak penampakan Mesias-Mesias, Yesus-Yesus palsu, bagaimana kita boleh ya percaya kalau sudah betapa banyaknya peringatan itu? Bahkan Tuhan Yesus bilang, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Mesias palsu nampakkan diri kemana-kemana, buat mujizat show-show, itulah yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta sekarang. Mujizat-mujizat palsu, show-show mereka. Ya. Nabi-nabi palsu berkata, bernubuat demi namamu Tuhan, melakukan mujizat. Penglihatan bertobat, dari dukun bertobat, nanti dari ustaz bertobat, dan ini bertobat hanya karena lihat cahaya. Tidak ada orang bisa diselamatkan karena lihat cahaya. Jangan salah. Nah, bahkan di dalam kitab lanjut lagi, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, outdoor, janganlah kamu pergi ke situ, dan lihat ia ada di dalam bilik, ke kamar, jangan kamu percaya. Betapa banyak hari ini penyesatan yang mengaku dia melihat Yesus. Dia melihat awan-awan, ada gambar Yesus, katanya melihat Yesus. Jalan di padang gurun, pergi ke Israel, ada batu, ada bercak air begitu, Yesus. Justru itulah iblis pakai itu untuk menyesatkan banyak orang. Di outdoor, indoor, di kamar, betapa banyak pendeta hari ini bilang ngaku dia dibawa Yesus ke surga, digandeng Yesus naik ke surga, lihat adalah cahaya. Itu sebenarnya adalah usaha untuk menipu, dan iblis memakai mereka untuk menyesatkan banyak orang. Karena dia tidak punya dasar Alkitab yang jelas. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sahabatku dimanapun Anda berada, saya ingin mengajakmu untuk ikut Alkitab. Bukan ikut dongeng-dongeng, pengalaman-pengalaman subjektif Indonesia yang asal ngaku saja. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Kita lihat. Sahabatku dimanapun Anda berada, kiranya ini bisa membantu mencerahkan kita dan menambah pengetahuan kita. Bersama saya John Sung, Jesus.